Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الكتاب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلمه في الدارين آمين. ليلة السعيدة kaifa halukum? Nahnu al-an fi hadhihi al-lailatil mubarakah nata'allam al-hadith min kitab Riyadhus Shalihin wa nakhtu fil babut taubah. Nah, babut taubati ay hada babut taubah. Adapun ini bab taubat. Taubat sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jawanya insaf. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Berkata para ulama, at-taubatu wajibatun, adapun taubat itu wajib, min kulli dhanbin, dari setiap dosa. Artinya setiap kita melakukan dosa apa saja itu diwajibkan taubat, mohon ampun, istighfar kepada Allah. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Fa in kanatil ma'siyatu, maka jika adanya maksiat atau dosa, bainal 'abdi, antara seorang hamba, wa bainallahi, dan antara Allah, antara si hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaqu, yang tidak berkaitan, bihaqqi adamin, dengan haknya manusia. Adamiyin maksudnya manusia, anak cucu Adam. Yang tidak berkaitan bihaqqi adamiyin, dengan haknya manusia, falaha, maka baginya, bagi taubat dari dosa antara dia dengan Allah saja, salah satu syurutin, itu 3 syarat. Artinya maksiat, dosa, kezaliman yang tidak ada sangkutannya dengan manusia,
artinya dosa kepada Allah, meninggalkan sholat umpama, meninggalkan puasa Ramadan, tidak mau menuntut ilmu, gak mau ngaji, gak mau sekolah umpama, maka ini dosa antara dia dengan Allah, tidak berkenaan dengan manusia. Ini ada 3 syarat untuk taubat kepada Allah. Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyati. Ahaduha, yang pertama jadi salah satu syurutin. Ahadu salasah syurut. Ayyuqli'a, agar ia menghentikan, anil maksiati, dari maksiat. Syaratnya taubat harus berhenti dari maksiat. Bukan taubatnya taubat tomat. Apa taubat tomat? Mari taubatku kuman. Mari minum minuman keras, berjudi umpama. Taubat, tapi 3 hari 4 hari minum minuman keras lagi, berjudi lagi. Nah, ini namanya tomat. Mari taubatku kumat, tidak menghentikan maksiat. Syaratnya ayyuqli'a 'anil maksiyah, harus menghentikan maksiat. Siat, pak siat, teh siat, dan seterusnya. Segala macam maksiat dihentikan. Ini syaratnya taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan taubatnya harus sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim itu, wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang sungguh. Tutu epo, duduk pura-pura, harus taubat yang sungguh. Ini baru benar menghentikan maksiat. Wasani ayyandama ala fi'liha, dan yang kedua ayyandama, agar ia menyesal, ala fi'liha, atas perbuatan maksiat. Ala fi'liha, ala fi'li al-maksiyah, yaitu perbuatan maksiat. Harus menyesal. Kalau nggak menyesal bukan taubat namanya. Harus ada penyesalan. Maka penyesalan itu ya harus disertai. Dan biasanya penyesalan itu ada di belakang. Betul? Sudah terakhir baru menyesal. Tidak ada penyesalan di depan. Betul? Penyesalan di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kalau di awal namanya pendaftaran. Biasanya terakhir itu baru namanya penyesal. Harus menyesali apa yang telah ia lakukan berupa berupa dosa. Menyesal, ya Allah, saya menyesal. Kenapa saya harus maksiat? Kenapa saya harus melakukan dosa, melakukan kezaliman kepada diri sendiri? Yadlim nafsahu, berbuat zalim kepada diri sendiri. Padahal Allah ini sudah ngasih nikmat begitu banyak kepada manusia.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Nikmat Allah tidak terhitung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat mata, bisa melihat, betul? Bisa mengetahui warna-warni kehidupan, yang merah, yang biru, yang hijau, yang putih, yang hitam, yang kuning, betul? Coba kamu merem, pura-pura buta, apa yang kamu lihat? Hanya gelap, gak ada cahaya. Masya Allah. Itu baru nikmat mata, belum nikmat telinga, mendengar ini itu, musik, lagu, wah, segala macam lagu kita dengar, yang dangdut, yang pop, yang rock, yang jazz, yang hadraan, samroan, sholawatan, betul? Nikmat telinga, nikmat hidung, Masya Allah. Setiap detik kita bernafas, bisa mencium segala macam aroma, bau wangi, bau kecut, bau apek, bau manis, bau sedap, betul? Hidung. Coba tutup hidungmu 10 detik, dilepas nafas sudah ngos-ngos. Masya Allah. Nikmat dari Allah. Belum lagi nikmat mulut. Waduh, apa saja dimakan sama mulut, betul? Kalau binatang makan rumput saja, tidak mungkin makan daging, betul? Kambing, sapi makan rumput, dikasih bebek, dikasih ayam, mau apa tidak? Tak mau. Hewan yang lainnya kalau makan daging saja. Macan, harimau, serigala makan daging. Ayam, bebek, angsa, rusa dikasih rumput, mau nggak? Nggak mau macan. Manusia apa saja masuk, rumput masuk, daun-daunan, lalapan, betul? Sayur mayur, yang bayam, yang kangkung, apa saja masuk. Daging apa saja, bebek, ayam, kambing, sapi, onta, kuda, daging kelinci, betul? Apa saja masuk manusia, Masya Allah. Yang panas, yang dingin, yang kecut, yang manis, masuk semua. Yang sayur asam, yang sayur ini, sayur itu, sayur lodeh, sayur sop, apa saja masuk. Masya Allah. Begitu rakusnya sampai makanan setan lu dimakan. Mie setan, rawon setan, betul? Sampai yang bisa meledak itu dimakan. Bakso mercon, bakso granat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minumannya itu minuman setan semua. Es pocong, es gondoruwo, es kuntilanak. Ada itu, karena saya ngelihat sendiri menu minumannya setan semua. Makannya mie setan, minumannya es kuntilanak. Semua makanan minuman setan dimakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis makan panas, minumannya panas dingin, manis kecut masuk semua, betul?
Kalau perut ini bukan bikinan Allah, bukan ciptaan Allah, umpama made in Jepang, sudah apa kira-kira perut ini? Sudah meledak. Paling tidak sudah turun mesin. Pagi makan, istirahat sekolah makan, betul? Jajan, siang makan, sore madin, madrasah diniyah, jajan lagi, makan lagi, mati malam makan lagi, sebelum tidur ada camilan makan lagi. Masya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, pada diri kalian wahai manusia, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan tubuh kalian yang begitu sempurna. Perut hanya 12, ususnya hanya 12 jari, betul? Usus manusia hanya 12 jari, tapi apa saja maksud, betul? Yang manis, yang kecut, yang asam, yang panas, yang dingin, yang anget, semua masuk. Masa kita tidak mau bersyukur? Masa kita masih melakukan maksiat? Naudzubillah. Tanda orang bersyukur itu menghindari maksiat. Understand? Bersyukur. Jangan ngersuloh. Sambatan. Seakan-akan kita tidak diberi nikmat oleh Allah. Kita tidur di buminya Allah. Kita makan dan minum hasil buminya Allah. Betul? Air yang kita minum itu yang sekarang berbagai macam merek. Betul? Aqua, kalau merek Aqua, sampai ada juga merek Santri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari mana air itu? Dari pegunungan. Siapa yang punya gunung? Dari pegunungan. Allah yang ngasih air, Allah yang ngasih makan. Modalnya cuma tanah dan air. Tumbuh segala macam sayur mayur, tumbuh segala macam buah-buahan. Modalnya cuma tanah dan air. Paham tuh? Berbagai macam rasa lagi, berbagai macam warna yang tumbuh di tanah. Betul? Rasanya apel beda dengan rasanya jeruk. Betul? Manisnya jeruk beda dengan manisnya anggur. Betul? Manisnya anggur beda dengan manisnya durian. Manisnya durian beda dengan manisnya rambutan. Betul? Berbagai macam manis beda-beda. Subhanallah. Allah cuma ngasih modal tanah dan air hujan. Tumbuh segala macam, maka yang padi, yang jagung, yang sayur mayur, ubi-ubian, kacang-kacangan, betul? Buat siapa semua itu? Manusia. Buat kamu itu. Supaya kamu makan. Pasar itu berbagai macam buah, sayur, berbagai macam makanan, ikan-ikan. Untuk siapa itu semua di pasar itu? Segitu banyak. Datang satu truk ikan pindang, satu truk bandeng di pasar Pabean. Betul? Satu pickup udang, satu pickup datang lagi cumi-cumi. Itu kira-kira masuk ke mana itu? Masuk ke perut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikmat Allah begitu banyak, tidak terhitung.
maka kita pandai bersyukur. Alhamdulillah. Jangan termasuk orang yang lupa. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jangan. Harus sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Man lam yardha bi qada'i walam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i falyakhruj tahta sama'i wa ardi wal yatlub rabban siwa'i. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, siapa saja yang tidak menerima qada'ku, takdirku, dan tidak mau bersyukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas ujian cobaan yang aku berikan di dunia ini, fal yakhruj tahta samai wa ardi. Silahkan kau keluar dari kolong langitku, keluar dari bumiku. Fal yaktub rabban siwai, carilah Tuhan selainku. Bukan metu nang bumi, udah kami nang di sampean. Mau pindah kemana kita, betul? Kalau disuruh keluar dari bumi. Maka kita harus pandai jika ada ujian cobaan harus sabar dan syukur, dua-duanya pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka hindari maksiat, tanda kita bersyukur kepada Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih iman Islam, alhamdulillah. Nikmat yang paling besar di dunia ini apa? Nikmat apa? Nikmat iman. Lega dua iman, masya Allah. Tidak mungkin masuk surga. Betul? Kalau kita punya iman, meskipun rezeki pas-pasan, ada harapan bisa masuk surga. Miftahul jannah apa? Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iman harganya sangat mahal, saking mahalnya mahal, karena tidak bisa ditukar, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Gak bisa dibanding-bandingke, disaing ya pasti kalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dalam Al-Quran orang kafir itu menyesal nanti di akhirat, meskipun di dunia kaya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala iftada bih. Dalam surat Al-Imran Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam kekafiran, maka di akhirat mereka akan menebus supaya bisa masuk surga. Allah tolak tebusan mereka walaupun berupa emas sebesar bumi, mil'ul ardi zahaban. Walaupun berupa emas sebesar bumi Allah tolak. Pertanyaannya, apa ada orang kaya yang punya emas sebesar bumi? Sebesar gunung belum ada, apalagi sebesar bumi. Andai kata ada, Allah tolak. Begitu besarnya, begitu muahalnya harga iman yang nanti dijamin masuk surga. Yang penting ojo seneng maksiat. Understand?
Kita lanjutkan. Wasalisu ay'azima alla ya'uda ilaiha abadan. Wasalisu, dan yang ketiga syarat taubat kepada Allah ayyandima ayyazima, agar ia berniat sungguh-sungguh. Artinya bertekad. Azam itu niat yang sungguh-sungguh. Ayyazima, berazam pakai ain. Berazam, niat sungguh-sungguh. Alla ya'uda, agar ia tidak kembali ilaiha, kepada maksiat. Ilaiha ilal maksiyah, abadan, selamanya. Punya niatan sungguh-sungguh, punya tekad bulat. Istilah Indonesianya tekad bulat untuk tidak kembali kepada maksiat abadan, selamanya. Itu namanya taubatan nasuha, taubat yang sungguh. Kaepo-epo. Di situ Allah akan mengampuni, habislah dosa-dosanya, lenyap, hilang, berguguran dosanya. Kayaumi waladat ummuh, seperti ia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, bersih, suci, tanpa dosa, tanpa noda. Understand? Kalau taubatnya taubatan nasuh. Yang pertama tadi apa? Menghentikan segala maksiat. Yang kedua, menyesali semua perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali maksiat selamanya. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Fa in fuqida, maka jika fuqida, tertinggal, ahadus salasati, salah satu dari yang tiga, lam tasihha, tidaklah sah taubatuhu, taubatnya siman. Kalau tertinggal satu saja dari tiga syarat tersebut, tidak terlaksana satu saja, lam tasihha, tidak sah taubatuhu, taubatnya. Dia sudah bertekad untuk menghentikan maksiat, oke. Sudah menyesali perbuatannya, oke. Tapi tidak mau bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat. Ini tidak bisa. Harus tiga-tiganya. Ia menghentikan maksiat, ia menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad bulat tidak kembali kepada maksiat. Paham toh? Nah, itu kezaliman, kemaksiatan antara dia dengan Allah. Bagaimana kalau kezaliman, kemaksiatan, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia? Di sini dijelaskan, wa in kanat al maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Wa in kanat al maksiyatu, dan jika ada apa maksiat, tata'allaqu, berhubungan, bi adamiyyin, dengan manusia, anak cucu Adam, bi adamiyyin, dengan manusia, berhubungan atau berkaitan dengan anak cucu Adam, fasyurutuha
arba'atun. Maka syaratnya taubat ada 4. Fasyurutuha fasyurutut taubati arba'atun, itu 4. Apa itu yang 4? Hadhihi salasatu, yaitu 3 syarat ini. 3 syarat yang tadi antara dia dengan Allah itu tetap, ditambah 1 syarat. Wahadhihi salasatu, 3 syarat ini, yaitu yang tadi menghentikan maksiat, menyesali maksiat, perbuatan maksiat, bertekad bulat tidak akan kembali lagi kepada maksiat tersebut selamanya, ditambah wa ayyabro'a min haqqi sahibiha. Ini yang keempat, wa ayyabro'a, agar ia melepaskan tanggungan. Ayyabro'a, melepaskan tanggungan, min haqqi sahibiha, dari hak temannya. Sahibiha, dari hak sahibil, teman orang yang berbuat maksiat. Artinya kalau dia berbuat dolim, contoh mengambil sepeda motornya, mengambil uangnya, mengambil hartanya, berarti dia maksiat, berbuat dosa kepada manusia, mengambil harta benda orang lain. Ketika dia taubat, 3 taubat itu ditambah 1, yaitu melepaskan tanggungan, dalam artian mengembalikan yang menjadi milik temannya, mengembalikan harta benda yang ia telah ambil, dikembalikan. Nah, itu wajib. Ini syarat yang keempat. Haknya temannya itu dikembalikan. Fa in kanat semalan au nahwahu raddahu ilaihi. Nah ini, fa in kanat malan, maka jika dosa itu adalah harta yang diambil, au nahwahu, atau semisalnya, semisal mal, semisal harta, tanahnya diambil, rumahnya diambil umpama, raddahu ilaihi, ia harus mengembalikannya ilaihi, kepada temannya tersebut, ila sahib. Raddahu, ia mengembalikan harta itu ilaihi, kepada saudaranya, temannya. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makkanahu minhu. Dan jika ada dosa dan hadda qadhafin, yaitu dakwaan menuduh zina. Qadhaf itu menuduh berzina, menuduh berzina, qadhaf. Hadda qadhafin, dakwaan menuduh zina, wa nahwahu, dan semisalnya, makanahu, ia harus mencabut dakwaannya, mencabut tuduhannya, minhu, dari temannya tersebut, minhu min sahibi. Artinya
Kalau dia kemudian berbuat dolim, menuduh orang lain berzina, menuduh orang lain selingkuh, tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, pokoknya hanya dari mulut ke mulut menuduh berzina, maka dia harus apa? Melepaskan, menarik, menghentikan tuduhannya. Atau dia menfitnah orang lain, dia harus menarik fitnahannya, harus diperbaiki fitnahan yang kemarin kepada temannya dituduh mencuri, dituduh maksiat, ternyata nggak terbukti, maka dia harus apa? Menarik tuduhannya dengan meminta maaf, meminta halal dari saudaranya tersebut, minta ikhlasnya atas tuduhannya tersebut. Understand? Gak cukup cuma taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, menyesali. Gak cukup. Kalau sesama manusia harus minta maaf. Kalau ada barang yang diambil harus dikembali. Understand? Ini taubat kalau ada masih sangkut paut dengan hak manusia. Paham toh? Maka jangan mudah untuk menyakiti, berbuat dolim kepada orang lain. Karena syaratnya taubat tidak diterima kalau kita tidak minta maaf atas tuduhan kita, atas fitnahan kita. Betul? Atas barang yang kita ambil. Harus. Ini penting. Al-muslimu, kata Rasulullah, man salimal muslimuna biyadihi walisanihi. Seorang muslim sejati, muslim yang baik, man salimal muslimuna, yaitu kaum muslimin ini merasa nyaman, selamat, min yadihi walisanihi, dari tangannya dan dari lidah. Merasa aman, merasa selamat dari tangan kita dan lidah kita. Tangan kita enggak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah melukai orang lain, tidak mudah mengambil hak orang lain. Lisan kita tidak memfitnah, tidak menjelekkan, tidak menggunjing, ngerasa jelek-jelek itu, menggunjing, gibah. Itulah seorang muslim yang baik, yang menghindari segala macam kedzaliman tangan dan kedzaliman di lisan. Understand? Dan selanjutnya, au talaba afwahu, atau meminta maafnya, meminta ampunannya, minta maaf pada temannya yang ia dolimi, yang ia sakiti. Sedikit lagi, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Wa in kanat ghibatan, nah ini. Dan jika adanya maksiat itu ghibatan, berupa ghibah, ngerasani jelek, menjelek, istahallahu minha, ia harus meminta halal. Istahallahu, meminta halal akan kesalahannya, dan buhu, yaitu dosanya, minha, dari ghibah tersebut. Minta halal kepada temannya atas ghibah, menjelek-jelekkan dirinya. Nah, ini berat. Kalau berbuat salah kepada manusia ini taubatnya